Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salawatu rabbi wa salamuhu alal habibil mustafa al-amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Tsumma amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, rahimakumullahu jami'an. Apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas tuntunan sunnah yang telah diajarkan dan diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di atas ketaatan kepada Allah dan di atas ketaatan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Semakin seorang hamba memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin melimpahkan kenikmatan kepadanya. Sebaliknya, manakala seorang hamba kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menyiapkan baginya siksa azab yang pedih. Wal-'iyadu billah. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasul yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, kepada seluruh umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku di mana saja berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kebersamaan kita dalam mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun oleh Profesor Dr. Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Beliau adalah salah satu guru besar disiplin ilmu aqidah di Universitas Islam Madinah di kota Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekaligus beliau adalah salah satu di antara pemateri tetap kursi fatwa di Masjid Nabawi hafizahullah. Beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menyusun sebuah risalah yang sangat baik untuk kita pelajari bersama. Beliau beri judul Ahadithul Akhlaq. Semua tuntunan, hadis, bimbingan, bincang-bincang tentang akhlak, salah satu di antara pintu surga yang besar yang semoga dapat kita masuki bersama. Pada pertemuan yang lalu sebelumnya, kita telah mengkaji tentang urgensi akhlak mulia pada diri seorang hamba, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Dengan sekian banyak ayat, dengan sekian banyak hadis. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalah mulia Islam yang ternyata itu adalah akhlak termulia. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan ternyata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan bahwa akhlak yang agung itu adalah dinun azim, agama yang agung yaitu Islam.
Maka semua yang ada di dalam Islam, yang dituntunkan di dalam Al-Quran, adalah cerminan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha telah menyatakan tatkala beliau ditanya, bagaimanakah dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jika engkau ingin bertanya bagaimanakah dahulu perangai, budi pekerti, tingkah laku, kesantunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan telah diakui oleh lawan maupun kawan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Sehingga konsekuensinya bagi kita yang ingin meneladani beliau, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Mempelajari Islam lebih dalam, mengkaji tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dalam, lebih bersemangat lagi untuk membekali diri agar tahu apa yang benar, apa yang keliru dalam setiap ucapan dan perbuatan, apa yang hak, apa yang batil dalam setiap ucapan dan perbuatan, sehingga kita mendekat dan menjalankan kebenaran, kita menjauh serta meninggalkan kebatilan. Dan di kesempatan yang lalu pembahasan kita diakhiri dengan sebuah hadis yang diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadisnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu." Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku yang menjamin surga, aku yang menjamin bahkan sebuah rumah di surga bagian bawah bagi seseorang yang meninggalkan debat kusir meskipun dia berposisi benar. Dan aku yang menjamin sebuah rumah di surga bagian tengah bagi seseorang yang meninggalkan dusta meskipun dia dalam keadaan bercanda. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjamin sebuah rumah di surga tertinggi bagi siapa saja yang akhlaknya mulia. Subhanallah. Sedemikian serius Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita semua sebagai umat beliau agar kita berakhlak yang mulia dalam setiap tutur bicara kita, lahiriah maupun batiniyah kita, semuanya tertuntun secara indah oleh Islam dalam akhlak yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sanjung dan kita teladani, Nabi yang selalu kita agungkan, yang kita dambakan tidak hanya syafaatnya, tetapi kebersamaan kita dekat dengan beliau di dalam surga. Beliau ternyata pernah memberikan wasiat kepada kita. Kata beliau, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja engkau berada. Jadi ini wasiat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata wasiat Nabi ini sama persis dengan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 131. Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan untuk kalian
agar bertakwa kepada Allah. Jadi wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang dahulu dan untuk orang yang sekarang, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh para sahabatnya untuk berwasiat, maka wasiat pertama yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya, dan itu berlaku untuk kita semua sebagai umatnya, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian semua agar bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kewasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Dzar ini, yang pertama adalah pesan beliau agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah untuk bertakwa. Berapa banyak ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. Demikian pula berapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita semua umat beliau agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasiat Nabi dalam hadis ini adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang kelak akan menghapusnya. Para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu sekalian, saudara-saudariku di Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia dan di mana saja berada. Siapa di antara kita yang mengakui tidak memiliki catatan dosa? Siapa di antara kita yang tidak terluput dari kekeliruan dan kesalahan? Semua kita terjatuh dalam kekeliruan. Semua kita terjatuh dalam kealpaan, kekhilafan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kalian itu melakukan kekeliruan siang dan malam setiap hari. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kalian kecuali aku, kata Allah. Maka mintalah kalian ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Kita banyak dosa. Selain kita beristighfar kepada Allah untuk dapat membersihkan catatan dosa tersebut, ternyata ada resep lain yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, adalah agar kita mengiringi perbuatan buruk tersebut selain dengan istighfar, selain dengan taubat, adalah dengan amal salih yang kelak akan menghapus catatan keburukan ini. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak taubat, kemudian semangati diri untuk melakukan amal kesalihan sehingga itu semoga dapat menghapuskan catatan dosa yang sudah kita lakukan. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Karenanya Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan catatan keburukan. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaulah dengan akhlak yang mulia. Yang indah di bagian akhir dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyatakan wa khaliqil muslimin atau wa khaliqil mu'minin bi khuluqin hasan misalnya. Nabi tidak mengatakan berakhlaklah engkau kepada kaum muslimin, berakhlaklah engkau kepada kaum mukminin, tidak. Nabi menyatakan khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Maka manakala seorang hamba muslim, muslimah dengan akidahnya yang kokoh, dengan ibadahnya yang kuat, kemudian dengan akhlaknya yang mulia,
dia tidak hanya akan mewarnai positif lingkungan kaum muslimin, bahkan lebih daripada itu. Kaum Nasara, kaum Yahudi, kaum musyrikin, bahkan musuh-musuhnya sekalipun akan melihat keindahan Islam tercermin di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak hanya berakidah dengan akidah yang kokoh, tidak hanya beribadah dengan ibadah yang lurus, tapi juga berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ada yang menarik di sini tentang akhlak mulia. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Al-Hafidh Ibn Rajab adalah salah seorang ulama di abad ke-8. Beliau wafat di sekitar tahun 795 atau 796 rahimahullah. Ibn Rajab meninggalkan untuk kita warisan yang banyak di antara kitab-kitab beliau. Di antaranya yang paling menarik adalah Jami'ul Ulumi wal Hikam fi Syarhil Khamsina Hadithan min Jawami'il Kalim, fi Syarhi Khamsina Hadithan min Jawami'il Kalim. Beliau Ibn Rajab rahimahullah mensyarah hadis Arba'in Imam Nawawi. Kita ketahui ada satu kitab yang cukup famous buat kita semua, familiar ya, kitab Arba'in Nawawi, berisi 42 hadis. Kemudian Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala satu persatu terhadap hadis-hadis itu beliau mensyarah. Kemudian setelah mensyarah beliau lengkapi 8 hadis sehingga 42 ditambahkan 8 menjadi genap 50. Kemudian beliau beri judul kitabnya itu dengan Jami'ul Ulumi wal Hikam fi Syarhi Khamsina Hadithan min Jawami'il Kalim. Di dalam kitabnya yang mulia itu, Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala menukilkan perkataan salah satu di antara para ulama. Beliau salah satu di antara imam dari madhab Malikiyah di zamannya. Beliau adalah Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Abu Muhammad bin Abu Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Ibnu Rajab menukilkan perkataan Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Qayrawani yang pernah berkata, kata beliau, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadith. Adab, etika yang luhur, akhlak yang mulia, itu terkumpul pada 4 hadis. Jadi menurut Imam Al-Qayrawani rahimahullah, bahwa adab, etika, attitude, akhlak yang mulia, akhlak itu terkumpul pada 4. Ini bukan berarti bahwa yang lain bukan adab, bukan. Tapi yang lain itu termuarakan pada 4 hadis ini. Kata beliau ada 4 hadis yang menjadi muara etika, adab, akhlak seorang muslim dan muslimah. Apa 4 rukun itu? Apa 4 hadis tersebut yang menjadi pilar terhadap akhlak mulia seorang hamba? Kata beliau rahimahullah, hadis yang pertama, rukun yang pertama, rukun akhlak mulia yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Subhanallah. Betapa kita bahkan di zaman seperti sekarang ini butuh untuk terus diingatkan tentang hadis ini. Kita merasa perlu untuk diingatkan tentang hadis ini setiap saat, setiap waktu. Terlebih di hadapan media sosial yang subhanallah interaksi orang itu seakan-akan seperti tanpa batas. Kapan saja dia buka, kapan saja dia berselancar ya di media sosial,
Bahkan dengan gerakan jarinya, dia duduk, dia berbaring, dia tidak mengucapkan satu kata pun. Tapi ada juru bicara setia yang mewakili ucapan dirinya ada di media sosial. Mungkin ada hak, tapi tidak jarang orang tergelincir dalam yang batil. Tuduhannya, hoaxnya, ghibahnya, caciannya, dustanya, dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Maka Abu Muhammad bin Abu Zaid Al-Qayrawani rahimahullah mengatakan akhlak yang mulia, adab yang luhur itu bermuara pada 4 hadis ini. Seakan-akan keempat hadis ini adalah 4 pilar akhlak yang mulia. Yang pertama ada pada hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini urusannya adalah cerminan iman. Bukan masalah biasa, ini cerminan iman. Bukti seorang hamba beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tercermin di dalam falyaqul khairan aw liyasmut. Dia bicara yang baik atau diam. Dan semua kita punya lisan. Semua kita berbicara kapanpun. Baik dia rencanakan atau tidak dia rencanakan. Yang sudah dia rencanakan baik sepenuhnya baik ataupun sebagiannya adalah ketergelinciran dosa. Maka tidak berlebihan jika para ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita, jika engkau ingin berbicara, pertimbangkanlah masak-masak 50 kali, 70 kali, 100 kali sebelum engkau berucap. Apakah ucapanmu ini adalah ucapan yang baik dan Allah akan ridhai atau sebaliknya? Apakah ucapan ini dapat membuktikan, mencerminkan keimananku kepada Allah dan hari akhir ataukah tidak? Akhlak. Sehingga kalau sebagian orang menyatakan bahwa diam itu akhlak, maka bicara yang baik pun akhlak. Bicaranya baik, atau kalau ternyata bicaranya tidak baik, dia diam. Apakah bicara tidak baik itu adalah substansinya, esensinya, atau cara penyampaiannya, diksi kata-katanya, intonasinya, metodologi penyampaiannya, retorikanya, dan seterusnya? Bicara yang baik atau diam? Dan berapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita akan hal ini. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan alqallahu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Subhanallah. Sungguh seorang hamba bertutur dengan satu kata, bukan satu kalimat yang terdiri dari sekian kata. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba bertutur dengan satu kata yang dia tidak pedulikan apakah kata-kata ini baik ataukah kata-kata ini buruk, kata-kata ini dapat menghadirkan ridha Allah atau bahkan mengundang murka Allah wal'iyadzubillah. Dia tidak hiraukan itu. Dia bicara saja sana sini, sana sini. Ada satu kata yang ternyata membuat Allah murka, akibatnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Jauhnya lemparan lebih jauh daripada timur dan barat. Allahu Akbar. Bicara yang baik atau diam, ini adalah akhlak. Pilar pertama dalam akhlak yang mulia adalah bicara yang baik atau diam. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah anugerahkan kepada hamba lisan yang baik. Waj'al li lisana sidqin. Jadikan untukku ada lisan yang benar, lisan yang jujur, lisan yang lurus. Sehingga bicaranya adalah bicara yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Bicara yang baik itu adalah emas, diam pun emas. Bicaranya karena Allah, diamnya pun karena Allah. Bicaranya untuk meraih ridha Allah,
dan menjauh dari murka Allah, diamnya pun demikian. Maka bahkan di dalam Islam, komunikasi yang efektif tidak hanya berbicara, tapi terkadang diam pun menjadi komunikasi yang efektif. Tatkala Nabi SAW hendak mengingkari istri tercinta beliau Aisyah radhiyallahu anha yang menghadirkan satu tirai, pada tirai tersebut terdapat gambar makhluk bernyawa. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha waktu itu ingin membahagiakan Nabi SAW dengan tirai bergambar makhluk bernyawa itu, tapi ternyata Nabi SAW tidak jadi masuk ke dalam kamarnya, tidak jadi masuk ke dalam biliknya, dan terlihat ada wajah yang berubah pada mimik wajah Nabi SAW. Beliau diam. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha langsung mendekati Nabi SAW. Aku memohon ampun kepada Allah jika ternyata aku keliru. Namun apa yang membuat engkau tidak masuk ke dalam bilikku, wahai Rasul? Jadi diamnya Nabi SAW saat itu adalah komunikasi yang efektif. Bicara yang baik atau diam? Bicara yang baik atau diam? Ada 3 tingkatan barangkali tentang berbicara. Yang pertama adalah tabayyana annahu khairun bayyinun wadih. Seandainya apa yang akan diucapkan ini jelas adalah sebuah kebaikan dan kebenaran, falyatakallam wala haraj. Silahkan dia bicara, tidak masalah. Ustadz, itu kan masih relatif. Terkadang seseorang mengira bahwa yang diucapkannya itu sudah benar. Maka standarisasinya adalah ilmu. Standarisasinya adalah hikmah. Standarisasinya adalah taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak hanya pakai subjektivitas relatif yang ada pada dirinya, menurut saya ini baik, maka saya sampaikan. Tidak. Diukur. Tolok ukurnya adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tolok ukurnya adalah ilmu. Tolok ukurnya adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu semua diperkirakan bahwa ucapan saya ini benar, maka saya bicara. Wah Ustadz, berarti prosesnya lama dong mau bicara. Iya. Tadi sudah disebutkan bahwa para ulama menyatakan seandainya seseorang itu tahu apa yang akan menjadi konsekuensi dari setiap kata yang diucapkannya, sungguh dia akan berpikir panjang sebelum ia banyak bicara. Kemudian yang kedua, an yatabayyana lahu annahu syarrun bayyinun. Kalau dia tahu bahwa yang diucapkannya ini buruk, jelas buruknya, ghibah, namimah, dusta, adu domba, tuduhan keji, caci makian, hardikan dan lain sebagainya, maka hendaklah saat itu juga jangan ada yang keluar dari lisannya satu huruf pun. Diam. Dan diam dia dalam keadaan tersebut berarti dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ini bernilai pahala. Diamnya bernilai pahala. Diamnya bernilai akhlak yang mulia. Subhanallah. Orang ajak kita bicara tentang politik, pengamatan ekonomi, kebijakan negara, keamanan ini, itu dan lain sebagainya. Dia tidak paham, dia tidak mengerti, maka dia tidak kemudian sok tahu, ikut-ikutan bicara dan lain sebagainya. Dia urusan yang panjang tentang disiplin ilmu agama misalnya, ada khilaf, silang pendapat di antara para ulama dalam perkara ijtihad, dalam perkara akidah, ibadah dan lain sebagainya. Dia tidak berilmu tentangnya atau dia ragu tentang apa yang akan dia ucapkan, diam. Itu lebih baik. Kalau dia tahu bahwa yang diucapkannya itu adalah keburukan, hendaklah dia diam, dia tinggalkan bicaranya. Atau yang ketiga, imma an yakuna mushtabihan alai, atau mungkin belum jelas.
Ini baik atau buruk ya? Ini dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah atau tidak? Ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dia ragu. Apa yang harus dilakukan kalau dia ragu? Tinggalkan. Loh, kok ditinggalkan Ustaz? Iya. Demikianlah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau yang halal berarti boleh, kalau yang haram berarti tidak boleh. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Namun di antara yang halal jelas dan yang haram jelas, ada yang tidak jelas, samar, bias. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan kondisi kebanyakan manusia tidak mengetahui hukum sebenarnya tentang yang tidak jelas ini, apakah dia termasuk yang halal ataukah termasuk yang haram. Kebanyakan manusia tidak mengetahui seperti dirinya. Lalu apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW dalam keadaan seperti itu? فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Siapa yang menjaga dirinya tidak terjatuh dalam syubhat, berarti dia telah menjaga keselamatan agama dan kehormatan dirinya. Sebaliknya, وَمَنْ وَقَعَ فِي syubuhat وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Yang terjatuh dalam perkara syubhat, dia terjatuh dalam yang haram. Maka kalau ada perkataan yang dia belum yakin, masih bimbang, masih ragu, masih belum jelas baginya, ini yang boleh atau yang tidak, ini baik atau tidak, terpuji atau tercela, diam, tinggalkan. Berarti yang pertama, kalau baik dan jelas baiknya berdasarkan tolok ukur dan perspektif hukum agama, bicara. Tapi kalau ternyata tidak baik berdasarkan perspektif hukum agama, diam. Kalau ternyata diragukan, diam. Satu bicara, dua diam. Lebih banyak diam daripada bicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah dia dengan yang baik atau diam. Maka pilar pertama pada akhlak yang mulia, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, adalah bicara yang baik atau diam. Kemudian yang kedua, rukun akhlak mulia yang kedua terdapat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan, keelokan, nilai keislaman diri seorang hamba adalah ia tinggalkan semua hal yang bukan urusannya. Allahu Akbar. Tadi bicara yang baik atau diam, kemudian tidak perlu ikut campur urusan orang lain kalau itu tidak ada manfaatnya bagi dia dan bukan urusannya. Betapa penting kita bercermin untuk diri kita sendiri di hadapan hadis yang mulia ini sebagai pilar kedua di antara 4 pilar akhlak mulia. Nabi SAW sejak lebih dari 14 abad yang silam, lebih dari 1400 tahun yang lalu, beliau bersabda, di antara keindahan, keelokan, nilai keagamaan seseorang adalah dia tinggalkan semua hal yang bukan urusannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kami garis bawahi di sini, bukan berarti ini kemudian kita tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki empati, tidak. Ada kepedulian kepada sesama kaum mukminin, bahkan ada tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah engkau dalam kebaikan, dalam ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam keburukan dan dosa dan permusuhan. Tapi ada batasan.
yang bukan urusan saya, yang tidak ada manfaatnya bagi saya akan tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahasa Arabnya sebetulnya pendek. Ucapan Nabi SAW dalam redaksi bahasa Arab ini cukup ringkas. Kalau kita belum sempat menghafalnya, setidaknya kita pahami maknanya, kita jadikan sebagai salah satu di antara kaidah prinsip hidup kita. Di antara kita ada yang subhanallah kelebihan interaksi. Ada yang bukan urusannya dia masuki. Ada yang hanya sekedar dia tahu sedikit-sedikit di permukaan saja, dia seakan-akan sudah menguasai. Jangan. Tinggalkan. Apalagi kita tidak ada manfaat apapun dalam membahas permasalahan itu. Bahkan barangkali kalau kita ikut bicara, kita bicara tanpa ilmu, kita bicara tanpa dasar yang benar, kita terjatuh dalam ghibah, kita terjatuh dalam namimah, tidak ada satu maslahat pun yang akan kita raih. Wal'iyadzubillah. Pilar akhlak yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu hingga zaman kita saat ini, hingga hari kiamat kelak, karena hadis Nabi SAW tidak mengenal expired. Maka Nabi SAW menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita pikirkan, kita perhatikan, kita peduli yang sesuai dengan tuntunan syar'i saja. Adapun hal-hal yang berlebihan, ya, lebih dari hajat kebutuhan kita, lebih dari keperluan kita, lebih dari batas kepentingan kita, tinggalkan. Kita insya Allah tidak tercelah kalau kita tidak tahu isu ini dan itu. Insya Allah tidak tercatat dosa kalau kita tidak mendengar hoax ini, menanggapi hoax itu. Tinggalkan. Alhamdulillah, dengan seperti itu memori kita masih cukup untuk kebaikan, waktu kita masih cukup untuk kebaikan, tenaga, perhatian kita masih cukup untuk kebaikan. Daripada kita sibukkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita semua, tidak di kehidupan dunia kita, tidak pula di kehidupan akhirat kita. Dan ini pun sangat tercermin pada kehidupan kita di zaman sekarang, terlebih lagi kami sampaikan di hadapan media sosial kita saat ini. Subhanallah. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri, coba kita kalkulasi. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kalau kita kalkulasi, kemudian kita klasifikasi berapa waktu kita untuk salat, baca Quran, zikir, membaca kitab, mengikuti kajian ilmiah, kumpulkan semuanya jadi satu, berapa jam? 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kemudian bandingkan kalau kita kalkulasi semua interaksi kita di hadapan gadget, media sosial, dan seterusnya. Dengan berbagai aplikasi ini, itu, media sosial, subhanallah, tanpa batas. Berapa? 3 jam, 4 jam, 5 jam. Banyak orang yang tergelincir dalam hal ini. Dia terjatuh di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, bahkan mungkin akan menjadi petaka hisab perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Tinggalkan. Tinggalkan hal-hal yang tidak penting buatnya, yang bukan urusannya, yang tidak bermanfaat baginya. Sekali lagi, standarisasinya juga perspektif hukum agama. Tidak kemudian subjektivitas masing-masing berkata, buat saya ini penting karena begini begitu. Ini saya tinggal di sebuah negeri saya harus aman, sentosa dan lain sebagainya. Dia kalau salat 5 waktu terlambat, bahkan mungkin tidak salat 5 waktu. Banyak orang menganggap dirinya saya berperan penting ini untuk berkomentar. Kalau saya nggak komentar, bahaya negeri ini. Kalau saya tidak ikut memperjuangkan A misalnya, maka bahaya buat nasib rakyat negeri ini, dan seterusnya. Dia pikir dia adalah seseorang yang berperan penting. Padahal kalau misalnya dia tidak ikut-ikutan, hal itu terjadi, akan terjadi. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu terjadi, akan terjadi. Maka mengapa kita tidak menyibukkan sesuatu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita?
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keislaman, di antara keindahan Islam seseorang adalah dia meninggalkan semua yang bukan urusannya. Maka subhanallah, pilar kedua ini juga mengokohkan pilar yang pertama. Tidak bicara kecuali yang baik atau diam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar dalam bicara. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah atau berbicaralah, berucaplah dengan bicara yang benar, yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau ikuti, jangan engkau bicara ikut-ikutan apa yang engkau tidak berilmu tentangnya. Ingat, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bicara yang baik atau diam, tinggalkan yang bukan urusan saya, yang tidak ada kepentingan saya di dalamnya, maka ini yang akan menjadi pilar akhlak mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam rahimahullah. Rukun yang ketiga ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jangan engkau marah. Allahu akbar. Ini termasuk jawami'ul kalim, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek namun maknanya luar biasa luas, lagi mendalam. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta diberikan wasiat. Ya Rasulullah, ausini. Rasul, berikan aku wasiat. Ternyata wasiat Nabi pendek saja. La taghdab. Jangan engkau marah. Sahabat ini mungkin penasaran, ingin minta wasiat yang lain. Ausini. Rasul, berikan aku wasiat. Ternyata Nabi SAW menjawab dengan wasiat yang serupa. La taghdab. Jangan kau marah. Terus diulang dengan permintaan wasiat yang sama. Nabi SAW menjawab dengan wasiat yang sama. Sebanyak sahabat ini meminta wasiat, sebanyak itu pula Nabi SAW memberikannya wasiat. La taghdab. Jangan engkau marah. Subhanallah. Wasiat jangan engkau marah, jangan engkau terpancing emosi, jangan engkau cari penyulut emosi, jangan engkau menjadi penyebab percikan terjadinya emosi. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para ulama sebagai satu dari 4 pilar utama akhlak mulia. Allahu akbar. Apalagi di zaman seperti sekarang. Jadi luar biasa. Cerminan akhlak mulia, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus keteladanan dari beliau buat kita semua. Tidak hanya berlaku untuk para sahabat di 1400 tahun yang lalu sebelumnya, bahkan berlaku persis, relevan dengan zaman kita saat ini, bahkan hingga hari kiamat tiba nanti. Jangan engkau marah. Dan tentu di dalam manajemen emosi ada beberapa rincian. Bukan berarti kemudian seseorang juga tidak marah sama sekali. Ada kalanya seseorang itu marah, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu marah. Kapan Rasulullah SAW marah? Apabila hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala ditindas, apabila agama Allah Subhanahu Wa Taala direndahkan. Sebagaimana ungkapan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita semua cintai bersama. Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaqimu li nafsihi
Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendendam untuk diri pribadi beliau. Dan ini bukan mudah. Hilangnya rasa dendam pada diri seseorang, subhanallah, hanya bagi mereka yang diberikan kesucian hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya oleh Allah dari ghil. Yang salah satu doa yang kita panjatkan, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan biarkan ada di kalbu kami kedengkian, kebencian, kedongkolan terhadap orang-orang yang beriman. Mulai dari para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Jadi kalau ada seseorang yang bahkan penampilannya Islam, penampilannya iman, dengan atribut apa saja yang menampakkan keagamaan, tapi ternyata lisannya keji terhadap kaum mukminin, baik kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada para ulama rabbaniyin, kepada kaum mukminin, lisannya keji, mengkafirkan misalnya, memfasikkan, menuduh ini, menuduh itu, bicara ini, bicara itu, dan seterusnya, dia telah mengotori keimanannya sendiri. Bahkan dia telah menunjukkan bahwa di kalbunya ada sesuatu. Karena doa seorang mukmin sejati adalah wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan di kalbu kami ada kebencian, ada kedengkian, ada kedongkolan terhadap kaum mukminin. Karenanya tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang besar, masuk Islamnya ibunda beliau. Buru-buru beliau kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabar gembira tersebut. Rasul, alhamdulillah, doa engkau diijabah, engkau meminta hidayah kepada Allah diberikan kepada ibuku baru saja masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah penasaran, minta lagi didoakan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, doakan kebaikan untuk kami agar aku dan ibuku dapat mencintai kaum mukminin dan agar kaum mukminin dapat mencintaiku dan ibuku. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan ada di dalam kalbu kami kebencian, kedengkian, kedongkolan kepada sesama kaum mukminin. Dan Nabi SAW bersabda, hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu sebelumnya. Nabi SAW menyatakan, la tadkhulunal jannata hatta yu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak beriman sempurna sampai kalian bisa saling mencintai. Jadi untuk masuk surga hanya mereka yang beriman. Untuk mendapatkan keimanan harus ada sikap saling mencintai di antara kaum mukminin. Jika tidak, kita khawatir ada penghalang buat kita masuk ke dalam surga. La taghdab. Jangan engkau marah. Nabi SAW marah. Tapi marah beliau bukan dendam pada diri pribadi. Innama yaghdabu wa yantaqimu idzan tuhikat hurumatullah. Beliau marah. Beliau mengalami kecemburuan besar. Kapan? Apabila keharaman-keharaman Allah dilecehkan. Apabila hukum-hukum Allah dilecehkan. Maka Nabi SAW marah, murka terhadap hal tersebut. Tetapi selain itu, urusan dunia, menang kalah, berpendapat A, berpendapat B, hitam, putih, hijau, kuning, biru, merah, berlapang dadalah kita. Mudahlah untuk memberikan maaf. Dan ringanlah untuk meminta maaf. Buang gengsi. Jangan marah. Karenanya Al-Imam Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa satu di antara 4 pilar akhlak yang mulia adalah la taghdab. Ada pada hadis la taghdab, jangan engkau marah.
Subhanallah, orang yang marah itu sebetulnya siapapun dia, seganteng apapun, secantik apapun seseorang ketika marah, subhanallah, ganteng dan cantiknya itu saat itu hilang. Yang ada buruk rupa. Dan ternyata marah itu disulut oleh syaitan. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat ada dua orang yang sedang bertikai. Satu di antara kedua orang yang sedang bertikai itu bicara dengan mengencangkan suaranya, melantangkan suaranya, sampai melebar otot-ototnya yang memerah warna wajahnya, rona wajahnya. Wah, dia layaknya orang yang sedang betul-betul mengalami emosi besar. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh aku mengetahui satu ucapan yang bila dia ucapkan, maka akan hilang semua emosi yang ada pada dirinya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapan itu yang familiar buat kita semua. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi kalau kita marah, salah satu manajemen emosi kita adalah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena emosi itu disulut oleh syaitan. Tidak terkecuali emosi antara pasangan suami istri, emosi seorang ayah kepada anaknya, dan seterusnya. Sekali lagi, bukan berarti kemudian marah itu tidak boleh sama sekali. Ada marah-marah yang jika dilakukan sesuai tuntunan dan contoh Nabi SAW, maka itu adalah marah yang justru berpahala. Ada kebencian yang juga berpahala. Benci kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu benci yang justru mencerminkan tauhid. Karenanya Nabi bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cintanya karena Allah, mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah, membencinya pun karena Allah, memberi dan menolaknya karena Allah, dia telah menyempurnakan iman. Jadi memang harus ada benci, juga harus ada marah, tapi yang proporsional sesuai dengan keteladanan Nabi SAW. Tidak boleh kita tidak benci kepada seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya sama saja, pokoknya muslim, non-muslim buat saya sama saja, semua sama. Oh, ada batasan yang tidak boleh sama. Kepada sesama muslim, sesama mukmin, kita cinta, kita loyal kepadanya, kita membelanya, kita bersama dia seperti satu tubuh yang sama, meskipun dia tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan saya. Sementara kepada orang non-muslim tidak boleh sama, tidak boleh ada cinta seperti cinta kita kepada mukmin, tidak boleh ada loyal seperti loyalitas kita kepada seorang mukmin. Tidak boleh ada. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman aw ayyadahum bi ruhin min al-ayat. Tidak akan engkau dapatkan orang-orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, namun ternyata mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang beriman, engkau tidak akan dapatkan dia itu beriman tapi ternyata mencintai orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang benci kepada Rasulullah SAW. Orang beriman gak begitu. Kalau orang beriman terhadap orang yang kufur kepada Allah, orang yang benci kepada Rasul, ya tidak suka. Tapi kalau ada orang mengakui dirinya beriman, tapi ternyata dia memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah yang membenci dan memerangi Allah, memerangi Rasulullah SAW, yang ngakunya iman, tapi ternyata seperti itu, tidak akan engkau dapatkan. Berarti ada salah satu di antara keduanya yang tidak beres. Tidak boleh kita mencintai orang-orang yang membenci Allah, membenci Rasul, kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, meskipun mereka adalah orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudari kalian, atau kerabat dekat kalian, gak boleh. Maka harus ada cinta, ada benci, ya. Tetapi yang proporsional. Maka tatkala Nabi SAW mengucapkan la taghdab,
Bukan berarti tidak boleh marah sama sekali, tetapi marah yang sesuai dengan tuntunan syar'i sebagaimana diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang terakhir, pilar terakhir di antara 4 pilar akhlak mulia yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah adalah yang tercermin dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, barang tidak beriman salah seorang di antara kalian tidak beriman dengan keimanan yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya yang beriman apa yang dia cintai untuk dirinya. Subhanallah. Ini akhlak. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya mukmin apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ini pilar akhlak. Saya dan saudara saya mukmin, apakah dia kerabat saya atau bukan kerabat saya kenal dia, saya tidak kenal dia, dia mukmin, maka dia adalah saudara saya. Saya cintai untuk dia apa yang saya cintai untuk diri saya. Dan ini pun membutuhkan perjuangan dan kesungguhan. Bahkan apa yang terjadi di antara para sahabat barangkali tidak sanggup untuk kita jalankan di masa ini. Tatkala Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar misalnya, subhanallah, potret persaudaraan yang bahkan Allahu a'lam sulit terbayangkan terjadi di zaman seperti kita sekarang ini. Dahulu ada 2 sahabat, satu Ansari, penduduk asli kota Madinah, satu Muhajirin, penduduk asli kota Mekah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Seorang saudagar dari Mekah saat berhijrah tidak ada satupun yang dia bawa, jatuh miskin dia. Kemudian dia disambut oleh kaum Ansar. Maka Nabi SAW mempersaudarakannya dengan seorang Ansar yang juga cukup berada. Setelah dipersaudarakan, seorang Ansari ini berkata kepada saudara muhajirnya yang baru, tidak ada kekerabatan sama sekali, tapi Nabi SAW mempersaudarakan di antara keduanya. Ansari ini berkata, akhi, saya punya 2 tempat tinggal. Pilihlah mana di antara keduanya yang paling engkau sukai, maka itu menjadi milikmu. Jadi bukan kemudian saya pilih dulu mana yang paling saya suka, yang tidak lebih saya suka saya akan berikan pada saudara saya. Tidak. Dia memberikan pilihan itu kepada saudaranya. Silahkan engkau pilih mana yang paling engkau sukai, itu menjadi milikmu. Saya punya 2 kebun. Ini tempat tinggal. Ini kebun, sumber mata pencaharian. Saya punya 2 kebun. Pilih kebun mana di antara keduanya yang lebih engkau sukai, itu menjadi milikmu. Subhanallah. Dan disebutkan pula dalam riwayat bahwa sahabat ini menyatakan, aku punya 2 istri. Mana di antara kedua istriku yang engkau suka, aku akan ceraikan dia dan dia akan menjadi istrimu. Dan ini membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Bukan sekedar menawarkan saja, berarti dia juga sudah mendidik istrinya. Wahai istriku, kalau sampai kemudian jatuh talak kepada dirimu, itu agar engkau bisa menjadi istri bagi saudaraku. La ilaha illallah. Ini akhlak yang mulia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Inilah pilar akhlak yang mulia. Jadi ada 4. Ada 4 pilar akhlak yang mulia yang disebutkan oleh para ulama. Dan 4 pilar akhlak tersebut sangat penting ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita melupakannya. Kita upayakan. Apa yang pertama? Bicara yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apa pilar yang kedua? Pilar yang kedua adalah urusan diri kita yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan urusi yang bukan urusan kita. Meskipun ini bukan berarti kita tidak memiliki sikap saling tolong menolong, peduli, empati dan seterusnya.
tapi yang proporsional sesuai dengan standarisasi perspektif agama. Kita perhatikan apa yang menjadi kepentingan kita dan kelak akan kita pertanggungjawabkan dengan baik kelak di hari kiamat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan agama Islam seorang hamba tatkala dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Kemudian yang ketiga, tinggalkan emosi. Tinggalkan penyebab yang dapat menyulut emosi. La taghdab. Dalam riwayat yang lain sahih, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah maka bagimu surga. Nah, sekali lagi ada penjelasan yang cukup panjang ya tentang manajemen emosi, karena subhanallah Islam agama yang indah, sempurna. Sehingga emosi pun dimanage agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu di antara sifat penghuni surga adalah mereka yang dapat menahan emosi, memaafkan kesalahan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian pilar yang keempat adalah dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. 4 pilar ini semoga dapat kita upayakan sebagai pembentukan akhlak mulia yang kita upayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pada pembahasan yang lain, atau kita masuk kepada implementasi dan aplikasi akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah cerminan Al-Quran. Sebab semua akhlak Nabi adalah cerminan agung Al-Quran. Kita awali dengan birrul walidain. Bagaimana berbakti, melakukan yang terbaik buat kedua orang tua kita. Dan pembahasan itu adalah pembahasan yang cukup luas. Namun semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita, berkahi kebersamaan kita dalam setiap pekannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah, istiqamah di atas kebaikan, agar kelak kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipersilahkan masuk ke dalam surganya yang tertinggi Al-Firdaus. Ini kiranya yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala waliyu taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.